Bahkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah terusir dari kampungnya, terusir sampai beliau mentok di mana? Di Mekah Madinah. Bahkan boleh saya katakan karamah terbesar Muhammad ibn Abdul Wahab itu Allah berikan kekuasaan di Mekah Madinah yang membuat kejang-kejang ahli bid'ah sampai saat ini. Bismillah. Kita kembali lagi di sesi tanya jawab dan kali ini ada pertanyaan yang Ana sempat agak merinding dengarnya, Ustaz. Jadi Ana sempat membaca sebuah hadis mungkin ya. Nanti Afan mohon dikoreksi apakah memang hadis itu sahih atau bukan. Jadi agama ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular yang kembali kepada sarangnya. Itu membuat Ana merinding, Ustaz. Apa faedah dari atau makna dari hadis tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ini salah. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan dari akhi kita terkait dengan kembalinya agama ke dua kota suci. Ya, atau khususnya itu apa? Madinah ya. Dan ini juga sekaligus buntut dari pertanyaan kita sebelumnya, Bu. Keistimewaan kota Madinah. Ya, kalau orang meninggal di situ terjamin diberikan syafaat oleh Sayyidina. Termasuk juga keutamaannya itu. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Ya, bahwasanya ada satu hadis memang disebutkan untuk itu, bahwasanya agama ini akan kembali ke asalnya. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular itu pulang ke sarangnya. Dan ini tentu hadis tidak semua orang senang dengarnya ya. Ya, karena ada orang tendensius gitu. Yang sebetulnya hati ini itu tidak akan pernah lupa untuk mencintai apa? Dua kota suci itu. Karena kata para ulama bahwa di antara buah dari cinta kepada Allah itu mencintai bumi yang Allah cintai. Dan termasuk ahli-ahli yang Allah percayakan untuk mengurus dua bumi itu, maka buah dari cinta kepada Allah mencintai mereka. Dan menariknya bahwa agama ini akan kembali ke asalnya Madinah. Ya, karena asal penyebaran itu di Madinah, teman-teman. Ya, ikhwanal kiram. Itu asalnya adalah Madinah. Maka kalau siapa yang ingin melihat potret agama secara murni, ya, sebagaimana asalnya datang turunnya kepada Sayyidina Baginda. Tapi saya disclaimer ya, saya bukan artinya anti dari perbandingan mazhab atau pendapat mazhab lah. Tetapi ini kita berbicara dalam siklus yang lebih yang lebih umum, bahwa agar bagaimana agama itu selalu berdiri di atas dalil, dan dalil itu apa? Sunnah. Agar secara teknis dan ibadah itu secara ruang lingkup pelaksanaannya, lafadznya, jumlahnya, agar betul-betul mengacu kepada apa? Nah, itulah salah satu keutamaan. Dan alhamdulillah banyak dari guru-guru kita yang tamatan apa? Madinah menyebarkan agama. Dan itu salah satu, kalau kita lihat dengan kacamata batin ma'rifat itu, berarti itu adalah salah satu wujud bentuk dari apa? Kebenaran sabda siapa? Rasulullah. Alhamdulillah. Bahkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah terusir dari kampungnya, terusir sampai beliau mentok di mana? Di Mekah Madinah. Bahkan boleh saya katakan karamah terbesar Muhammad ibn Abdul Wahab itu Allah berikan kekuasaan di Mekah Madinah yang membuat kejang-kejang ahli bid'ah sampai saat ini. Ya, jadi memang itu sudah, kalau kita lihat dengan kacamata batin ma'rifat, itu bagian dari apa? Bagian dari siklus takdir yang sudah Allah khususkan untuk menuju ke satu hadis tadi. Bahwasanya agama ini akan kembali ke mana? Ke sumbernya. Sebagaimana dahulu agama ini lahir dari Madinah, nyebar dari mana? Nyebar dari Madinah. Ya, karena siapa yang ingin melihat Islam, ya lihat dua kota suci. Jangan ke Iran. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin sebagiannya punya pandangan seperti itu. Betul bahwasanya ilmu itu tidak didiskreditkan dimanapun berada. Naam, itu kita nggak ingkari. Karena ulama-ulama kita itu banyak dan ada juga yang bukan hanya dari Madinah. Tapi satu menarik, saya tutup dengan ini ya. Imam Malik rahimahullah, salah satu usul qawaid beliau itu ada disebut dengan amalu ahli Madinah. Jadi beliau itu bahwa Islam atau beribadah atau beragama itu harus mengikuti gaya Madinah.
Ya, gaya Madinah. Tapi ya itu tadi masalahnya. Ada isu-isu liar yang orang ingin mengambil keuntungan dari isu itu. Kemudian apa namanya apa istilahnya menuduh dengan tuduhan-tuduhan. Padahal di situ dua kota suci taib yang terjaga ya Ustaz. Ya, taib, dan selalu dijaga oleh Allah. Mereka senantiasa bersanding di sisi-sisi mereka itu malaikat-malaikat. Setiap pojokannya itu dijaga. Bahkan nanti dua tempat yang terjaga dari Dajjal. Kiza, apa tadi saya katakan, amal ahli Madinah. Sampai dulu Imam Malik itu mengatakan, orang kalau mau beramal, lihat Madinah. Sampai seperti itu ketatnya Imam Malik untuk bagaimana agar orang itu selalu menjadikan Mekah Madinah itu jadi apa? Jadi potret utama dia melihat bagaimana Islam itu. Ya, ala kulli hal salah satu musibah yang umat Islam hari ini diuji itu dengan apa? Kebodohan, akhirnya dengan kebodohan banyaklah tersebar kebidaahan atas nama agama, padahal itu tidak sama sekali dikonfirmasi oleh agama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita diberikan hati yang lembut untuk mau mengikuti sebagaimana mestinya, persis seperti siapa? Rasulullah. Ya, kalau masalah perbedaan fikih itu masalah sudut pandang dalil, itu bukan itu yang kita maksud. Tetapi orang harus ada sungguh-sungguh di tengah-tengah wacana-wacana fikih itu, tetapi harus ada kesungguhan dia untuk mengikuti siapa? Rasulullah. Persis seperti Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga membuka wawasan kita semuanya juga ya Ustaz ya. Nah, barakallahu fiik. Barakallah. Baik, sahabat Alisan, insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.